Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Kartika pada series Explore Herbal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait aktivitas tanaman sebagai penyembuhan luka. Luka sendiri merupakan kerusakan atau hilangnya kontinuitas jaringan tubuh akibat berbagai faktor, termasuk trauma fisik, infeksi, penyakit metabolik, atau prosedur bedah. Proses penyembuhan luka adalah mekanisme biologis kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai sel, mediator inflamasi, dan faktor pertumbuhan. Meskipun tubuh memiliki sistem regenerasi alami, dalam beberapa kondisi proses ini bisa terganggu sehingga meningkatkan risiko komplikasi seperti infeksi, inflamasi berkepanjangan, dan jaringan parut yang buruk. Dalam dunia medis modern, pendekatan farmakologis untuk penyembuhan luka umumnya mencakup penggunaan antiseptik, antibiotik topikal, serta agen farmakologis yang dapat merangsang regenerasi jaringan. Namun, beberapa agen sintetik ini dapat menyebabkan efek samping seperti resistensi antibiotik, iritasi kulit, atau reaksi hipersensitivitas. Oleh karena itu, penggunaan obat berbasis bahan alam, khususnya tanaman obat, semakin mendapat perhatian sebagai alternatif terapi yang lebih aman, efektif dalam mendukung penyembuhan luka. Pada presentasi ini akan dibahas peran mendalam tanaman obat dalam penyembuhan luka yang berfokus pada mekanisme, asal-usul, senyawa fitokimia, dan studi ilmiah yang mendukung efektivitasnya. Penggunaan tanaman obat dalam penyembuhan luka telah terdokumentasi dalam berbagai tradisi pengobatan kuno, termasuk Ayurveda, pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM, serta sistem pengobatan tradisional di Nusantara. India, misalnya, kurkuma longa atau kunyit telah digunakan selama berabad-abad untuk mempercepat penyembuhan luka karena sifat antiinflamasi atau anti radang dan antimikrobanya. Di Tiongkok, Centella asiatica atau pegagan dikenal memiliki aktivitas regeneratif yang mendukung pembentukan jaringan baru. Sementara itu, dalam pengobatan tradisional Indonesia, tanaman seperti aloe vera atau lidah buaya dan Melaleuca alternifolia atau tea tree oil sering digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Kemajuan dalam ilmu farmakologi modern telah memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap kandungan bioaktif dalam tanaman yang berkontribusi terhadap penyembuhan luka. Beberapa senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid telah diidentifikasi memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, serta antibakteri yang mendukung proses regenerasi kulit. Mekanisme tanaman dalam penyembuhan luka. Tanaman obat telah lama digunakan dalam berbagai tradisi pengobatan untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Proses biologis ini melibatkan sejumlah mekanisme kompleks, termasuk respon imun, inflamasi, proliferasi sel, dan reepitelisasi yang bekerja secara sinergis untuk menutup luka dan mengembalikan fungsi jaringan yang rusak. Berbagai tanaman dari berbagai family atau keluarga telah terbukti memiliki aktivitas farmakologis yang mendukung proses ini melalui kandungan senyawa bioaktifnya. Penggunaan produk alami dalam terapi penyembuhan luka didasarkan pada 3 mekanisme utama, yaitu aktivitas antioksidan, aktivitas antiinflamasi atau anti radang, dan antibakteri. Berbagai penelitian in vitro dan in vivo menunjukkan bahwa ekstrak tumbuhan yang mengandung senyawa alami dengan 2 atau lebih dari karakteristik ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam riset lanjutan. Yang pertama yaitu aktivitas antioksidan. Spesies oksigen reaktif atau ROS
merupakan molekul kecil yang berperan sebagai agen oksidatif dan dapat menyebabkan kerusakan sel. Pada kadar rendah, ROS berfungsi sebagai proteksi terhadap infeksi dan mendukung sinyal regenerasi sel dalam proses penyembuhan luka. Namun, jika kadarnya berlebihan, ROS dapat memicu stres oksidatif, menyebabkan kerusakan jaringan, serta meningkatkan respon inflamasi. Senyawa antioksidan seperti polifenol yang terkandung dalam tanaman bekerja dengan menstabilkan ROS ini melalui donasi elektron, mencegah kerusakan molekul biologis penting seperti protein dan DNA. Selain itu, antioksidan juga mengaktifkan reaksi biokimia yang mengubah ROS menjadi molekul yang lebih stabil, sehingga membantu mempertahankan keseimbangan oksidatif dan mempercepat proses penyembuhan luka. Senyawa-senyawa seperti kurkumin, N-asetilsistein, kitosan, asam galat, edarafon, krokin, safranal, dan quercetin merupakan antioksidan kuat yang terbukti dalam banyak penelitian berpotensi sebagai agen penyembuhan luka. Yang kedua yaitu aktivitas antiinflamasi. Peradangan merupakan fase awal yang krusial atau penting dalam proses penyembuhan luka. Namun, jika respon inflamasi ini berlebihan atau berkepanjangan, dapat menyebabkan fibrosis jaringan parut dan memperlambat proses penyembuhan. Selama fase ini, mediator proinflamasi seperti interleukin, tumor nekrosis faktor alfa, dan kemokin dilepaskan untuk mengaktifasi sistem imun dan membersihkan sel mati serta debris jaringan. Proses penyembuhan luka dapat dipercepat melalui mekanisme antiinflamasi, yakni dengan mengendalikan produksi sitokin inflamasi, menurunkan kadar mieloperoksidase atau MPO, serta mendorong peralihan makrofag ke fenotip M2 yang berperan dalam regenerasi jaringan. Salah satu tanaman yang ditemukan dengan mekanisme ini yaitu Calophyllum inovilum. Makrofag berperan penting dalam mengatur inflamasi. Fenotip makrofag M1 bersifat proinflamasi dan mendominasi fase awal. Sedangkan fenotip M2 yang bersifat antiinflamasi lebih banyak ditemukan pada tahap akhir penyembuhan luka. Ekstrak tanaman dengan aktivitas antiinflamasi dapat membantu mempercepat transisi dari fase inflamasi ke fase regenerasi dengan mengurangi mediator proinflamasi sehingga mempercepat pemulihan jaringan. Yang ketiga yaitu aktivitas antibakteri. Infeksi luka dapat bervariasi dari ringan hingga mengancam jiwa, tergantung pada jenis mikroorganisme yang menginfeksi. Pada tahap awal, luka umumnya terkontaminasi oleh bakteri gram-positif seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Seiring waktu, bakteri gram-negatif seperti Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa dapat mengkolonisasi luka dan menyebabkan infeksi kronis. Sistem imun bertindak sebagai pertahanan alami untuk mencegah infeksi melalui aktivasi makrofag dan sel T helper yang berperan dalam respon imun adaptif. Namun, jika sistem imun gagal mengeliminasi patogen, infeksi dapat merusak jaringan granulasi serta menghambat pembentukan faktor pertumbuhan dan matriks ekstraseluler yang mengganggu penyembuhan luka. Alkaloid, fenolik, polifenol, terpenoid, minyak esensial, lektin, polipeptida, dan poliasetilena adalah beberapa contoh senyawa fitokimia antimikroba. Selain itu, probiotik, polisakarida, polifenol, asam lemak, dan zat bioaktif lainnya dapat memodulasi sistem imun dan mengobati penyakit kulit inflamasi seperti dermatitis atopik dan ulkus kaki diabetik. Secara keseluruhan, terdapat 62 famili atau keluarga dan 109 genus tanaman yang tercatat memiliki potensi penyembuhan luka dalam berbagai studi etnofarmakologi. Bagian tanaman yang paling sering dimanfaatkan dalam terapi luka
adalah daun sebanyak 37%, diikuti oleh buah 9%, biji 8%, akar 8%, bagian udara 7%, bunga 6%, dan seluruh tanaman 6%, kulit batang 5%, serta senyawa saponin dan rimpang masing-masing 3 dan 2%. Senyawa bioaktif utama yang ditemukan dalam tanaman-tanaman ini mencakup alkaloid, flavonoid, steroid, tanin, saponin, dan terpenoid. Komponen ini berperan dalam mengurangi inflamasi, menghambat infeksi, dan mempercepat regenerasi jaringan. Dalam analisis berdasarkan family, Fabaceae menempati peringkat tertinggi dengan jumlah spesies penyembuh luka terbanyak, yaitu 8 spesies, diikuti oleh Asteraceae dan Euphorbiaceae. Hal ini menunjukkan bahwa family tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber bahan alami untuk penyembuhan luka, dengan mekanisme kerja yang bergantung pada kandungan senyawa aktif. Senyawa fitokimia penyembuh luka. Senyawa fitokimia utama yang berperan dalam penyembuhan luka ada beberapa jenis. Senyawa fitokimia yang berkhasiat ini terdiri atau berasal dari beberapa kelompok metabolit sekunder yang telah terbukti memiliki khasiat farmakologis. Senyawa tersebut meliputi alkaloid, flavonoid, tanin, terpenoid, saponin, dan senyawa fenolik. Senyawa-senyawa ini tersebar di berbagai bagian tanaman dan diekstrak menggunakan pelarut tertentu untuk mendapatkan campuran metabolit yang kompleks. Kombinasi dari senyawa ini memungkinkan tanaman obat digunakan sebagai agen terapi potensial dalam penyembuhan luka dengan mekanisme kerja yang beragam dan saling melengkapi. Yang pertama yaitu flavonoid dan tanin. Memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka dengan mengurangi stres oksidatif dan peradangan di area luka. Flavonoid bekerja sebagai agen reduksi dan memiliki kemampuan untuk mengatur molekul proinflamasi yang bekerja dalam proses penyembuhan luka. Senyawa ini juga berpengaruh dalam pengobatan berbagai penyakit yang berkaitan dengan peradangan, seperti gangguan penyembuhan luka, serta dalam penghambatan invasi sel, angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru, serta metastasis sel kanker. Tanin adalah jenis senyawa fenolik yang lebih kompleks dan terbagi menjadi dua kategori utama, tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Peran utama tanin adalah melindungi tanaman dari serangan patogen dengan cara berinteraksi dengan protein. Selain itu, tanin memiliki sifat antimutagenik yang membantu dalam proses penyembuhan luka dengan cara memodulasi berbagai mekanisme seluler dan faktor pertumbuhan. Berikutnya ada senyawa fenolik. Senyawa ini termasuk asam fenolat juga berkontribusi dalam mengurangi peradangan dan meningkatkan reepitelisasi. Asam fenolat adalah senyawa bioaktif yang paling banyak ditemukan dalam kacang-kacangan, sereal, sayuran, dan buah-buahan. Senyawa ini bertanggung jawab atas karakteristik makanan seperti aroma, rasa sepat, warna, dan cita rasa. Selain itu, asam fenolat berperan dalam melindungi tanaman dari radiasi ultraviolet dan serangan patogen. Jumlah senyawa fenolik yang dihasilkan tanaman dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan, faktor genetik, tingkat kematangan tanaman. Dalam penelitian, senyawa ini diketahui memiliki sifat antiinflamasi, antiproliferatif, antioksidan, serta mampu merangsang produksi kolagen dan melawan mikroorganisme penyebab infeksi. Asam fenolat dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu asam hidroksibenzoat seperti galat dan asam vanilat, serta asam hidroksisinamat seperti asam fenilat dan asam kafeat. Senyawa ini juga memiliki sifat imunomodulator, antioksidan, hepatoprotektif atau melindungi hati, dan antiinflamasi. Selanjutnya, terpenoid, saponin, dan alkaloid juga tidak kalah berperan dalam penyembuhan luka. Terpenoid dapat merangsang proliferasi fibroblast dan sintesis kolagen yang esensial dalam pembentukan jaringan baru. Sedangkan saponin diketahui dapat meningkatkan angiogenesis, mendukung pertumbuhan pembuluh darah baru di area luka,
serta memiliki sifat antimikroba yang membantu mencegah infeksi. Alkaloid sendiri memiliki aktivitas antiinflamasi dan analgesik yang membantu mengurangi nyeri serta mempercepat regenerasi jaringan. Selanjutnya kita masuk langsung ke data ilmiah untuk tanaman-tanaman yang sudah teruji klinis sebagai herbal penyembuh luka. Yang pertama yaitu dalam penggunaan tunggal pada kasus luka kaki diabetes. Jadi, dari studi meta-analisis menunjukkan bahwa kombinasi terapi standar dengan aplikasi minyak zaitun selama 28 hari secara signifikan meningkatkan penyembuhan luka pada pasien dengan ulkus diabetik derajat 1 dan 2. Studi ini melibatkan 80 pasien dan menunjukkan bahwa kelompok yang menerima perawatan dengan minyak zaitun mengalami peningkatan skor penyembuhan luka sebesar 89,30, frekuensi penyembuhan luka yang lebih tinggi, serta penurunan tingkat keparahan ulkus sebesar 22,28. Efek ini dikaitkan dengan kandungan polifenol asam oleat dalam minyak zaitun yang berperan dalam mengurangi peradangan, meningkatkan proliferasi fibroblast, serta mempercepat sintesis kolagen dan angiogenesis. Selain mempercepat epitelisasi dan kontraksi luka, minyak zaitun juga membantu menjaga kelembaban jaringan luka serta menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi sekunder. Studi klinis menunjukkan bahwa minyak zaitun bekerja melalui jalur antioksidan yang menekan stres oksidatif dan inflamasi kronis, dua faktor utama yang menghambat penyembuhan luka diabetik. Selain itu, komponen fenolik dalam minyak zaitun dapat meningkatkan ekspresi VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor yang berperan dalam angiogenesis dan perbaikan jaringan luka. Berikutnya ada daun pare. Konsumsi ekstrak daun pare secara oral yaitu sebesar 6 gram per hari selama 28 hari terbukti secara signifikan meningkatkan penyembuhan ulkus pada pasien dengan ulkus diabetik. Studi klinis yang melibatkan 60 pasien menunjukkan bahwa kelompok yang menerima ekstrak daun pare mengalami peningkatan skor penyembuhan luka dibandingkan kelompok kontrol. Efek terapeutik ini dikaitkan dengan kandungan bioaktif dalam daun pare seperti katarantin, polifenol, dan flavonoid yang memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, serta kemampuan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, ekstrak daun pare diketahui dapat merangsang proliferasi sel fibroblast dan meningkatkan sintesis kolagen yang berperan penting dalam proses perbaikan jaringan luka. Senyawa aktif dalam pare juga berkontribusi pada regulasi kadar glukosa darah yang merupakan faktor kunci dalam mempercepat penyembuhan ulkus diabetik. Berikutnya, olesan madu juga ternyata terbukti dalam studi klinik sebagai intervensi dalam pengelolaan luka kaki diabetik. Hasil meta-analisis menunjukkan bahwa penggunaan madu dapat mempercepat proses penyembuhan dengan mengurangi waktu pemulihan luka, mempercepat granulasi, mengurangi rasa nyeri, serta memperpendek masa rawat inap pasien. Berdasarkan temuan ini, madu dapat menjadi pilihan terapi yang efektif dalam penyembuhan luka kaki diabetik dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Berikutnya kita masuk ke pengenalan herbal tunggal yang terbukti secara klinis mampu membantu penyembuhan luka bakar. Beberapa tanaman herbal telah teruji dalam uji klinis terkontrol secara acak atau RCT untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam penyembuhan luka bakar. Salah satu tanaman yang banyak diteliti adalah licorice atau Glycyrrhiza glabra. Gambarnya dapat dilihat pada slide, yang secara tradisional digunakan untuk sifat antiinflamasi, penyembuhan luka, dan aktivitas antimikroba. Dalam sebuah penelitian, ekstrak hidroalkoholik akar licorice diformulasikan dalam bentuk hidrogel dan diuji pada 50 pasien dengan luka bakar derajat 2. Pasien dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok intervensi menggunakan hidrogel, sementara kelompok kontrol menggunakan hidrogel biasa tanpa ekstrak. Perawatan selama 15 hari
menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan hidrogel decorise mengalami penyembuhan luka lebih cepat dibanding kelompok kontrol. Secara kuantitatif, tingkat peradangan berkurang secara signifikan dari hari ketiga hingga hari ke-10. Kemerahan berkurang mulai hari ke-6 hingga ke-15 dan rasa nyeri serta sensasi terbakar berkurang lebih awal dibanding dengan kelompok kontrol. Pengobatan dengan ekstrak akali koras ini terbukti efektif pada kasus luka bakar akibat minyak panas, air panas, hingga api akibat pembakaran bensin. Mekanisme kerja likorais dalam mempercepat penyembuhan luka diduga berkaitan dengan kandungan glycyrrhizin dan flavonoid yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan. Glycyrrhizin dapat menekan pelepasan sitokin proinflamasi dan meningkatkan aktivitas fibroblast serta sintesis kolagen yang berperan dalam regenerasi jaringan. Selain akali korais, terdapat jenis tanaman lain yang telah terbukti potensinya pada penyembuhan luka bakar, seperti aloe vera, Camellia sinensis atau teh, dan Centella asiatica atau pegagan. Aloe vera telah digunakan dalam pengobatan sejak zaman dulu di berbagai budaya. Tanaman ini dikenal memiliki berbagai efek farmakologis, termasuk antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, dan penyembuhan luka. Sediaan gel mukosa dari daunnya sering digunakan dalam formulasi farmasi dan kosmetik karena kemampuannya mempercepat regenerasi jaringan. Studi telah menunjukkan bahwa aloe vera dapat meningkatkan penyembuhan luka dengan mengurangi peradangan dan mempercepat proliferasi sel epitel. Penggunaan topikalnya sering dikombinasikan dengan bahan lain untuk meningkatkan efektivitas dalam mengatasi luka terbuka dan luka bakar. Teh atau Camellia sinensis merupakan tanaman dari keluarga Theaceae yang kaya akan polifenol, terutama katekin seperti epigalokatekin galat. Senyawa ini memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba yang berkontribusi pada proses penyembuhan luka. Studi menunjukkan bahwa ekstrak teh hijau dapat mempercepat epitelisasi, mengurangi peradangan, serta meningkatkan sintesis kolagen dan neurovaskularisasi dalam luka. Selain itu, zat EGCG dalam teh hijau tadi dapat menghambat enzim yang merusak matriks ekstraseluler sehingga mempercepat proses regenerasi jaringan. Aplikasi topikal ekstrak teh hijau ini dalam bentuk gel atau salep telah teruji dalam beberapa model luka, termasuk luka diabetes, luka bakar, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyembuhan dibandingkan dengan kontrol, dengan kombinasi aktivitasnya yang luas dalam mempercepat perbaikan jaringan dan mempercepat infeksi. Teh hijau menjadi agen terapeutik alami yang potensial dalam perawatan luka. Berikutnya ada pegagan yang telah lama digunakan dalam pengolahan tradisional Asia untuk penyembuhan luka. Senyawa aktif utama dalam tanaman ini meliputi triterpenoid, saponin seperti asiaticosida, madecosida, dan asiatic acid yang telah terbukti memiliki efek degeneratif pada jaringan luka. Mekanisme kerja utamanya yaitu melibatkan stimulasi sintesis kolagen, peningkatan proliferasi fibroblast, dan pengurangan peradangan. Berikutnya kita ke herbal tunggal untuk luka insisi. Jadi, luka insisi biasanya diobati dengan penggunaan antibiotik topikal sebagai terapi konvensional. Namun, penggunaan obat medis dalam jangka panjang berisiko menimbulkan efek samping, sehingga kita beralih ke bahan herbal. Beberapa tanaman yang terbukti memiliki aktivitas penyembuhan luka antara lain daun dewa, pegagan, rumput macan, jarak pagar, binahong, anting-anting, sirih merah, daun Afrika, lidah buaya, melati, bunga kecombrang, jengkol, meniran, batang patah tulang, daun betadin, kenikir, batang kayu Jawa, pare, dan almond India. Di antara berbagai tanaman yang telah diuji, daun jarak merah atau Jatropha gossypifolia menunjukkan efektivitas tertinggi dalam mempercepat penyembuhan luka sayat pada kelinci.
Aktivitas gel ekstrak etanol daun jarak merah dengan konsentrasi 3% terbukti optimal dalam mendukung regenerasi jaringan luka secara lebih cepat. Setelah tadi membahas herbal tunggal, kita lanjutkan dengan penggunaan poliherbal. Jadi komposisi dan penggunaan poliherbal dapat diketahui mampu meningkatkan efektivitas terapi dan menurunkan risiko efek merugikan apabila dipilih jenis herbal yang tepat komposisinya dan juga dosis. Berikut beberapa poliherbal untuk penyembuhan luka. Yang pertama, ada Alkana tinctoria, minyak zaitun dan lilin lebah. Studi meneliti efektivitas campuran ini pada pasien dengan luka bakar termal. Pada 64 pasien, hasil menunjukkan bahwa waktu awal reepitelisasi lebih cepat dalam kelompok herbal dibandingkan kelompok kontrol. Rata-rata tingkat nyeri lebih rendah pada kelompok terapi. Selain itu, lama perawatan di rumah sakit menjadi lebih pendek. Yang kedua yaitu kombinasi aloe vera dan Centella asiatica. Sebuah uji klinis dengan rancangan prospektif acak membandingkan efektivitas dressing yang mengandung campuran herbal ini dengan dressing komersial untuk luka bakar derajat 2. Sebanyak 35 pasien dengan luka bakar yang mencakup setidaknya 20% luas tubuh dibagi menjadi dua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dressing berbasis bahan alam, yaitu kombinasi aloe vera dan Centella asiatica, memiliki potensi dalam mempercepat penyembuhan luka. Efektivitas kombinasi ini dinilai setara dan lebih baik dibandingkan dengan dressing standar komersial dalam hal waktu penyembuhan dan perbaikan jaringan. Berikutnya ada aloe vera, lavandula stoicas, dan pelargonium roseum. Kombinasi ini telah dibuktikan dalam penyembuhan luka pada studi klinik terhadap 60 pasien luka bakar derajat 2 dan 3. Hasil menunjukkan bahwa terapi setiap 3 hari selama 21 hari menunjukkan kelompok herbal mengalami penyembuhan yang lebih cepat dengan peningkatan reepitelisasi sebesar 45% pada hari ke-14 dibandingkan 30% pada kelompok kontrol. Pengurangan nyeri juga lebih signifikan. Skor nyeri turun 50% lebih cepat, serta terjadi penurunan infeksi hingga 60% dibanding kelompok kontrol. Efek ini dikaitkan dengan sifat antiinflamasi dan analgesik dari komponen poliherbal, serta stimulasi regenerasi jaringan dan aktivitas antimikroba. Studi ini menunjukkan bahwa kombinasi herbal dalam meningkatkan alternatif penyembuhan luka itu efektif untuk menyembuhkan luka, terutama luka bakar. Dari penjelasan tadi, tanaman obat memiliki potensi besar dalam penyembuhan luka karena mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, fenolik, alkaloid, saponin, terpenoid, dan juga tanin yang berperan dalam mempercepat regenerasi jaringan terutama melalui mekanisme seluler atau mekanisme kerja sebagai antioksidan, antiinflamasi maupun antibakteri. Berbagai jenis tanaman telah dibuktikan khasiatnya dalam penyembuhan luka baik secara in vitro, in vivo maupun hingga uji klinis. Beberapa contoh herbal yang dapat digunakan secara tunggal yaitu pare, minyak zaitun, akar licorice, dan jarak merah, maupun kombinasi mungkin yang paling mudah adalah aloe vera dan Centella asiatica. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk para sobat Exploring Herbal.